Tadi kita udah bahas terkait sama parse tree sama ambiguitas, ya. Terus ada di dalam konteks free language dan konteks free grammar itu ada yang namanya Chomsky normal form, ya, CNF. Apa itu Chomsky normal form? Ya sebenarnya dia grammar juga, gitu. Dia adalah sebuah tata bahasa bebas konteks juga. Ya, dia sebuah CFG. Cuma bentuknya khusus. Bentuknya khusus itu seperti apa? Bentuknya cuma ada dua macam. Pertama, dari sebuah variabel, dia bisa berubah jadi dua buah variabel lain, ya, tepat jadi dua variabel kayak gini, atau dari satu variabel, dia berubah ke satu buah terminal. Jadi bentuknya cuma dua ini aja. Ya. Bisa satu bentuk lagi. Apa? Ya, dari starting variable ke empty string. Kalau grammarnya itu mendukung empty string untuk di dalam situ. Jadi kalau bahasanya itu mengandung mengandung string kosong, maka bentuk ini boleh ada. Tapi kalau nggak mengandung string kosong, cuma ada dua ini doang. Ya. Dari sebuah variabel berubah jadi dua buah variabel, atau dari sebuah variabel berubah jadi sebuah terminal. Ya. Yang sebelah kanan ini juga nggak boleh variabel awal lagi. Jadi nggak ada rekursif dari satu variabel S ke A, nanti dari A balik ke variabel awal lagi, gitu nggak bisa. Variabel awal cuma muncul sekali, dan itu beneran di awal. Itu Chomsky normal form. Ya. Nah, sebuah grammar itu bisa kita ubah. Jadi kalau kita punya CFG, CFG tersebut bisa kita ubah ke dalam CNF. Ya. Biar apa? Ya. Chomsky normal form itu punya beberapa properti yang bisa dipakai untuk untuk memproses biar lebih cepat, lebih sistematis, gitu ya. Kenapa ya? Karena komputer dia kan harus sistematis, ya kan? Waktu kita mau mendeteksi apakah bahasa ini ada nggak di dalam, apakah string ini ada nggak di dalam bahasanya. Gitu. Kalau kita pakai produksi yang bentuknya bisa beragam, itu nanti agak susah. Tapi kalau kita sederhanakan, ya, ke dalam bentuk Chomsky normal form, maka nanti kita bisa manfaatin algoritma CYK untuk ngedeteksi itu. CYK itu apa? CYK yang akan dijelaskan pekan depan. Sekarang Chomsky normal form-nya dulu aja. Ya. Nah, Chomsky normal form, ya, itu ukurannya nggak akan lebih dari kuadrat grammar aslinya. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah CFG, ya, produksinya itu ukurannya N, ya, maka Chomsky normal form-nya itu nggak akan lebih dari N kuadrat banyak produksinya. Untuk setiap tata bahasa bebas konteks terdapat tata bahasa lain yang ekivalen, ya, dan berbentuk CNF. Nah, ini teorema mengatakan seperti itu. Kalau kita punya sebuah CFG, maka kita bisa punya CFG yang lain, ya, yang mengenali bahasa yang sama. Dan bentuk lain tersebut itu bentuknya bentuk CNF. Karena ada teorema ini berarti harusnya ada sebuah cara untuk mengubah dari CFG ke CNF, kan? Caranya gimana? Ya, ada 5 langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, kita ngecek apakah variabel awalnya muncul nggak di sebelah kanan. Kalau misalnya di sebelah kanan muncul variabel awal, maka
kita buat sebuah variabel baru, ya, kayak variabel dummy, untuk mengganti variabel awalnya. Ya. Misal kayak gini, S ke A, terus dari A ke S atau empty misal. Ya, kayak gini. Nah, starting variabelnya di S, tapi ternyata S juga muncul di kanan. Ya. Kalau S yang muncul di kanan, itu nggak bisa, nggak memenuhi syarat sebagai Chomsky normal form. Supaya dia memenuhi gimana? Ya kita buat sebuah variabel baru. Variabel apa misalnya? Variabel M lah. Variabel M ini yang kita jadikan variabel awalnya. Dan dari sini dia berubah ke variabel awal yang sebelumnya. Ini M berubah ke variabel awal yang sebelumnya. Nah, kalau udah kayak gini kan variabel awalnya jadi M. Dan di sebelah kanan itu nggak ada M. Maka dia udah memenuhi. Itu cara pertama. Kalau S-nya muncul di sebelah kanan produksinya. Ya. Yang kedua, kita menghilangkan produksi nol. Ya, kalau misalnya ada produksi yang berbentuk seperti ini, dari suatu variabel jadi empty string. Itu harus kita hilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Kita naikin ke satu tingkat di atasnya. Gitu. A-nya ini ada nggak variabel lain yang menghasilkan A? Nah, dari situ kita kasih A-nya berubah jadi empty string. Ya. Kalau itu udah, maka langkah ketiganya adalah kita menghilangkan produksi unit. Produksi unit itu seperti apa? Dari satu variabel berubah ke satu variabel lain. Itu produksi unit. Ini produksi unit, ini produksi unit. Ya, yang ini juga sama. A ke S itu produksi unit. Itu harus kita hilangkan karena di dalam CNF produksinya dari satu variabel itu berubah ke dua variabel. Ya. Jadi nggak bisa berubah ke satu variabel lagi. Habis produksi unitnya kita kita hilangkan, maka kita tinggal menyederhanakan yang produksinya lebih dari 2. Ya. Ubah produksi-produksi yang hasil di sebelah kanannya lebih dari dua simbol, ya, ke 2 simbol. Ya. Ini diulangi terus sampai di sebelah kanan nggak lebih dari 2. Yang terakhir, ini untuk ngerapihin, kalau misalnya ada dua simbol, tapi simbolnya itu berbeda, artinya yang satu variabel, yang satu terminal, maka kita bikin variabel perantara untuk mengubah itu. Ya. Dari A jadi AB, A-nya kan terminal, B-nya variabel. Ya. Maka kita bikin perantara X. Ya. X-nya itu untuk apa? X-nya yang nanti akan kita ganti dengan A. Ya. Kita bisa punya 2 buah produksi yang baru ini. A berubah jadi XB, X-nya berubah jadi A. Ya. Secara umum sama, A-nya berubah jadi AB juga. Gitu. Cuma kita mencoba untuk mengikuti aturannya CNF. Dan cuma dengan 5 langkah ini, maka kita bisa mengubah CFG menjadi CNF. Ya. Contoh, di sini saya punya sebuah CFG ya, dengan 6 buah produksi. Kok 6, Pak? Itu cuma ada 3? Ya 6 sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita jabarin, ini ada S ke HSA, ya, S ke AB, A ke B, A ke S, sama B ke
B kecil sama B ke empty. Ada 6 produksi. Oke, 6 produksi. Starting variabelnya apa? Starting variabelnya di sini S. Nah, di situ kita lihat ya, apakah di sebelah kanan ada starting variabel enggak? Ternyata ada S di sebelah kanan. Ya, muncul di sini sama muncul di sini. Oke. Berarti langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mengubah variabel awalnya. Ya. Supaya variabel awal nggak muncul di kanan, maka kita tambahkan sebuah variabel baru untuk jadi variabel awal yang baru. Apa di sini variabel awal yang barunya T. Ya. Dan kita tambahkan produksi dari T ke S. Oke, sekarang kita punya produksi yang ini. Dari T ke S, S-nya tetap sama kayak tadi, ya. Cuma sekarang variabel awalnya adalah T. Di sebelah kanan nggak ada T kan? Oke, sudah. Langkah kedua, kita menghilangkan nol. Ya. Yang bentuk nol apa di sini? Ya, sini dulu lah. Kita mau menghilangkan nol. Yang bentuk nol apa? Ini doang kan? Ya, dari B jadi nol. Ya kan? Kita punya produksi dari B ke nol. Ya. Lambda atau epsilon sama aja. Di slide pakainya lambda, tapi beberapa slide lain makanya epsilon. Ya. Nah, supaya ini hilang, apa yang perlu kita lakukan? B-nya kita tarik ke atas. Ya. Yang sebelah kanannya B apa aja? Oh, ini sama ini. Berarti ya, produksi-produksi ini kita kasih seandainya B-nya adalah epsilon. Ya, seandainya B-nya adalah empty string. Contoh, dari S berubah jadi AB. Oke, nggak masalah. Kalau B-nya empty gimana? Dari S berubah jadi A. Berarti kita ada tambahan produksi baru S ke A. Sorry, ini aja. S ke A. Ya kan? Kalau B-nya empty. Nah, yang di sini, kalau B-nya empty, apa yang terjadi? Berarti ada produksi dari A ke empty. Gitu ya. S ke A sama A ke empty. Kita dapat dua ini. Oke. Nah, masih ada nggak? Masih ternyata. Ya. Produksi nol masih ada. Yang mana? Yang ini. Efek dari kita ubah produksi nol B ke empty-nya kita hilangin. Di sini ternyata muncul produksi nol lain dari A ke empty. Ya, apa yang kita lakukan? Ya sama kayak tadi. Ya, kita tarik ke atas. Mana yang di sebelah kanannya adalah A. Yang di sebelah kanannya A cuma ini. Ya, S ke ASA. Nah, seandainya A-nya itu jadi empty, apa yang terjadi? Kalau yang depan yang jadi empty, dia jadi SA. Ya, kalau yang belakang yang jadi empty, dia jadi AS. Ya, kalau yang depan dan belakangnya jadi empty, dia jadi S. Ya kan? Maka kita tambahin produksi ini. S bisa berubah jadi SA, jadi AS, atau jadi S. Kita tambahin ini. Oke. Ditambahin ke sini. Sudah. Sekarang produksi yang kita punya adalah ini. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Apakah sudah selesai? Belum. Karena belum semuanya berbentuk
2 variabel atau 1 terminal. Ini masih ada yang 3 variabel, masih ada yang variabel campur terminal, masih ada yang produksi unit, dan seterusnya. Oke, ya udah kita lanjutkan. Langkah ketiganya adalah kita menghilangkan produksi unit. Ya. Produksi unitnya apa aja? Kalau TKS, ya, lalu dia kenapa SKS duluan yang dihilangkan? Oke, biar nggak double. Ya. Nah, SKS dihilangkan. SKS. Dihilangkan jadi apa ya? Hilang aja. Kenapa ya? Dari dia ke dia sendiri. Nggak berubah apa-apa. Ya, cuma nambah langkah doang. Itu bisa langsung hilang. Saya hilangin. Terus, mana lagi yang ada produksi unit? Ini, TKS. TKS gimana cara kita menghilangkan produksi unit ini? Ya, bentuknya langsung kita oper ke hasil jadinya. Kan T bisa berubah jadi S, S-nya bisa berubah jadi ASA, AB, A, AS, atau SA. Ya langsung aja T-nya bisa berubah jadi ini. Gitu. T-nya bisa berubah jadi ini. Ya. Ada lagi? Masih ada. Masih 2 lagi nih produksi unit. A bisa berubah jadi B, A-nya bisa berubah jadi S. Kalau A berubah jadi B variabel ya. Nah, gimana kita ngilangin produksi unitnya? Langsung aja diterobos. A ke B, B-nya ke B kecil. Berarti kita ubah produksinya jadi A ke B kecil. Ya. A ke S. A ke S gimana? Ya kita terobos aja langsung ke hasil produksi S-nya. Berarti A bisa ke ASA, AB, A, AS, atau SA. Gitu ya. Kalau bingung nanti boleh ditanyain. Oh, sorry. Nah, maka sekarang kita punya, sekarang udah sampai yang ini. Kita punya produksinya ini. Selesai? Belum juga. Karena ini baru langkah ketiga, baru ngilangin produksi unit sama yang produksi no tadi. Langkah 4-nya, yang di sebelah kanannya lebih dari 2, kita ubah jadi 2. Gimana caranya? Ya tadi, pakai sebuah variabel perantara. Ya. Yang mana yang lebih dari 2? T ke ASA, S ke ASA, A ke ASA. Ya. Supaya jadi 2 gimana? Ya, kita ambil depannya, belakang di sini. T ke ASA. Atas aja deh. Ya. Belakangnya ini kita ambil, kita ubah jadi satu variabel U. Ini juga sama. Karena kebetulan di sini formatnya sama, kita bisa pakai cara yang sama. Ya. Kalau misalnya bentuknya beda, ya kita tangani masing-masing dengan variabel yang berbeda supaya nggak nyebrang dia. Berarti di sini kita punya T ke AU, ya S ke AU, A ke AU. Cuma U-nya ini nanti bisa berubah jadi SA. Ubah SA. Udah punya 2 semua sekarang. Produksi di sebelah kanan udah 2 semua. Kalau udah 2 semua, masih belum selesai karena masih ada yang bentuknya campuran, ya variabel sama terminal. Oke. Pakai variabel perantara lagi. Ya. A-nya kita pakai perantara W, ya berarti kita punya T ke WB, S ke WB, A ke WB, ya, dan W-nya ke A. Ini udah semua harusnya berarti di sini. Ya. Sampai sini
maka kita dapat produksi terakhir bentuknya seperti ini. Ini dirapiin doang. Sebenarnya sama aja kayak gini, cuma dirapiin. Yang bentuk 2 dulu di depan, yang bentuk ke satu terminal di belakang. Ya. Ini produksi terakhir kita. Bentuknya sudah Chomsky normal form. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Benar nggak ini udah Chomsky normal form? Ya, tadi kan aturannya dari satu variabel berubah ke 2 buah variabel, ya. Variabel yang ada di kanan nggak ada, variabel yang di kanan itu bukan variabel awal, ya. Sama variabel berubah jadi sebuah terminal. Bentuknya cuma 2 ini doang, ya. Ini satu variabel berubah jadi 2 variabel, oke. Berubah jadi satu terminal, oke. 2 variabel, oke. Satu terminal, oke. 2 variabel, satu terminal, 2 variabel, satu terminal. Semua formatnya udah sesuai sama ini. Berarti dia CNF. Ya. Nah, minggu depan ini akan kita coba pakai, ya, dari CNF yang ada. Gimana caranya kita manfaatin algoritmanya untuk ngedeteksi apakah sebuah string masuk atau enggak ke dalam bahasa tersebut. Ini buat latihan bisa dicoba ya. Ada 2, ini simple, lebih sederhana dari yang tadi, yang nomor 1. Yang nomor 2 agak sedikit lebih rumit, tapi tetap bisa dilakukan. Ya, silahkan pilih salah satu, coba diubah ke dalam bentuk Chomsky normal form. Atau sebelum itu mungkin bisa dicek dulu string apa aja nih yang akan dihasilkan dari produksi ini. Itu bisa. Oh iya, dari produksi yang pertama ini, ya, kita berangkat dari S, S-nya berubah jadi AB, ya, A-nya berubah jadi AAB, itu berarti kita jadi punya AAB, A kecil. AAB, B, B-nya berubah jadi BBA, AAB kecil, BB kecil, A besar, A-nya berubah jadi MT. Berarti AA, BBB. Oke, ini diterima. 1. Yang lain ada lagi gitu. Dia kemana gitu. Maka kita akan bisa dapat beberapa string yang diterima oleh si grammar tersebut. Ya. Nah, nanti habis itu kita baru coba ubah ke dalam Chomsky normal form. Minggu depan habis kita dapat materi tentang CYK algorithm, kita akan cobain ini masuk nggak, kayak gitu. Ya. Beneran diterima nggak tuh si AABBB yang tadi? Ya. File presentasi, ya, nanti akan di-share di grup Telegram ya. Nah. Oke, ini ada pertanyaan. Untuk mengganti SA, apakah harus dengan U atau bebas? Oh, bahasan yang tadi berarti ya. Sebentar, aku mundur dulu. Sebenarnya bebas. Variabelnya mau dipakai apa aja, itu nggak masalah. Yang ini ya. Di sini kan SA-nya kita ganti dengan U. Ya. Mau diganti jadi X, boleh. Mau diganti jadi Z, boleh. Yang penting ketahuan bahwa itu adalah sebuah variabel. Ya, pakai huruf kapital untuk membedakannya. Dan jangan diubah ke variabel yang udah ada gitu. Oh, SA-nya mau aku ubah jadi A aja ah. Ya A-nya kan udah ada. Gitu. Ya, itu nggak bisa. Ya, kita pakai sebuah variabel yang baru,
untuk mewakilkan perubahan tersebut supaya nggak kacau aturannya. Jadi nama variabelnya bebas. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika terjadi variabel 3 dengan AAA atau ABC, apakah perlu diparsing lagi? Maksudnya variabel 3 itu di yang tadi ya, CNF ya. Oke. Aku kasih contoh di sini deh. Nah, oke. Misal kita punya A jadi apa tadi? AAA. Ya, sama variabelnya B jadi ABC ya. ABC. Oke. ABC. Apakah perlu diparsing lagi gitu? Ya. Aturan pertama dia ngikutin yang tadi nomor 4 ya kalau nggak salah ya. Kalau dia punya lebih dari 2 simbol yang muncul di kanan, maka itu kita ubah ke dalam 2 buah simbol maksimal. Jadi yang ini ya kita ubah ke 2 buah simbol. Nah, simbol yang belakang ini kita wakilkan dengan sesuatu. Apa? C misalnya. A kecil C. Dan kita punya C-nya berubah jadi AA. Ada? Nah, ini yang satu. Nah, yang ini sama. Simbol yang belakang ini kita wakilkan dengan sebuah variabel lain. Ya. Apa? D misalnya. Oh, berarti B-nya bisa berubah jadi AD. Dan D-nya bisa berubah jadi BC. Ya. Nah, dengan cara ini kan sama. Yang akan dibentuk stringnya oleh CFG yang awal maupun CFG yang ini, ya, ini maupun ini, itu akan sama. AC atau AD perlu diparsing lagi. Iya. Kenapa dia perlu? Karena ini dan ini berbeda. Oke. Yang satu terminal, yang satu adalah variabel. Maka yang ini kita ubah dulu ke dalam sebuah variabel perantara. Ini sebelah kirinya aku hapus ya. Nggak usah dihapus deh. Dikecilin aja, digeser. Tunjukin ini, geser ke sini. Oke. Nah. Ya. Yang AC ya tadi ya, sama AD ya. Nah, gimana? Ya kita ubah aja. A ini kan berarti harus kita ubah jadi suatu variabel kan. Oke, misalnya apa? E lah. EC. Berarti kita nambahin E bisa berubah ke A. Oke. Nah, cuma satu perubahan ini doang. Nah, C berubah jadi AA. Ya udah, kita bisa kasih variabel baru ya, atau kita bisa manfaatin yang udah ada ini gitu. Ya. C bisa berubah jadi EE. Ya, kalau C berubah jadi EE, E-nya berubah jadi A, kan akan jadi AA juga kan. B berubah jadi AD. Ya ini A juga, kita bisa manfaatin yang E juga. B berubah jadi ED. D jadi BC, berarti oke, kita ubah jadi variabelnya. D berubah jadi E udah F sama G ya, FG lah. F-nya berubah jadi B, G-nya berubah jadi C. Oke. Sampai sini udah bentuk CNF. Gitu ya. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pokoknya dengan 5 cara perubahan tadi ya, kita hapus satu-satu tuh yang nggak memenuhi syarat sampai ujungnya nanti berubah jadi memenuhi syarat semua.